Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggira Hamastiani dari Akuntansi 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan dengan nomor induk 2021 0610 048. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, untuk perusahaan yang saya analisis yaitu perusahaan Mining Industri Indonesia untuk periode 2019 sampai dengan 2022. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu Perusahaan Mining Industri Indonesia atau disingkat dengan MAIN ID adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk. Selanjutnya ada yang pertama analisis perbandingan. Nah, analisis perbandingan ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan keuangan perusahaan. Di sini ada analisis perbandingan neraca. Di sini saya hanya menyantumkan akun-akun intinya saja seperti total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas. Untuk cara perhitungannya yaitu periode saat ini dikurangi periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan periode sebelumnya. Nah, contoh, yang pertama yaitu ada total aset, sep cara perhitungannya yaitu total aset 2019 dikurangi dengan total aset 2018 dibagi dengan total aset 2018. Nah, untuk tahun 2020 di sini, yaitu total aset 2020 dikurangi total aset 2019 dibagi dengan total aset 2019. Di sini hasilnya menunjukkan yaitu ada 13%. Kemudian pada tahun berikutnya 19% dan tahun berikutnya 16%. Analisis perbandingan yang selanjutnya yaitu analisis perbandingan laba rugi. Nah, seperti neraca, di sini juga saya hanya menyantumkan akun-akun intinya saja, seperti akun pendapatan sampai dengan laba per saham dasar. Untuk cara perhitungannya masih sama seperti analisis perbandingan neraca, yaitu periode saat ini dikurangi periode sebelumnya dibagi dengan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya ada analisis rasio. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Di sini terdapat 4 diagram batang. Untuk diagram batang yang pertama yang berwarna biru yaitu menunjukkan current rasio dengan perhitungan total aktif pelancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, untuk batang diagram yang kedua yaitu asset test ratio. Cara perhitungannya yaitu aktif lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Untuk batang selanjutnya yaitu ada cash ratio dengan cara perhitungan kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Yang terakhir yaitu ada working capital atau total asset ratio dengan cara perhitungan aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi dengan total aktiva. Untuk rasio selanjutnya yaitu ada rasio leverage. Nah, rasio leverage di sini bertujuan untuk mengukur berapa besar penggunaan hutang pada suatu perusahaan. Di sini juga terdapat 4 batang diagram yang menunjukkan yang pertama yaitu total debt to total asset ratio dengan cara perhitungan total hutang dibagi dengan total aktiva. Kemudian total debt to total equity ratio dengan cara perhitungan total hutang dibagi dengan ekuitas. Yang ketiga yaitu ada long term debt to total equity ratio dengan cara perhitungan hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Yang terakhir yaitu ada time interest earned ratio dengan cara perhitungan EBIT dibagi dengan bunga hutang jangka panjang. Nah, rasio yang berikutnya yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas di sini, bertujuan untuk membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada suatu aktiva yang dimiliki perusahaan. Eee, di sini pada rasio aktivitas, adanya 6 rasio, tetapi pada diagram yang ditunjukkan bahwa hanya terlihat satu batang yang menjulang tinggi, karena untuk batang-batang yang lainnya yaitu memiliki nilai yang kurang dari angka 1. Nah, untuk batang pertama yaitu ada total aset turnover. Untuk cara perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang kedua yaitu ada receivable turnover dengan cara perhitungan yaitu penjualan dibagi piutang. Selanjutnya yang ketiga ada average collection inventory dengan cara perhitungan piutang dikali 360 dibagi dengan penjualan.
Nah, yang keempat yaitu ada inventory turnover, dengan cara perhitungan HPP dibagi persediaan. Yang kelima yaitu ada average days inventory dengan cara perhitungan persediaan dikali 360 dibagi dengan HPP. Yang terakhir yaitu ada working capital turnover dengan cara perhitungan yaitu penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas di sini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan dalam menghasilkan laba. Pada rasio profitabilitas adanya 7 rasio. Untuk yang pertama yaitu gross profit margin dengan cara perhitungan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua yaitu ada profit margin dengan cara perhitungan EBIT dikali 100% dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada net profit margin dengan cara perhitungan earning after tax dikali 100% dibagi dengan penjualan. Yang keempat ada operating income ratio dengan cara perhitungan yaitu penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi dengan penjualan. Selanjutnya yang kelima ada return of asset dengan cara perhitungan yaitu EBIT dikali 100% dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya yang keenam ada return of equity dengan cara perhitungan earning after tax dikali 100% dibagi dengan modal sendiri. Yang terakhir yaitu ada return on investment dengan cara perhitungan earning after tax dikali 100% dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya ada analisis DuPont. Nah, analisis DuPont di sini yaitu suatu analisis untuk menunjuk margin laba bersih, perputaran total aktiva, ROI, equity multiplayer yang saling berinteraksi untuk menghasilkan ROE. Di sini saya mengambil sampel analisis DuPont untuk perusahaan mining industri Indonesia periode 2022. Nah, di sini menunjukkan ROE dengan hasil 0,02%, eh, atau 2%, yang di mana ROE tersebut dihitung dari margin laba bersih, perputaran laba total aktiva, ROI, equity, dan equity multiplayer. Nah, selanjutnya ada analisis common size neraca keuangan konsolidasi. Di sini juga saya hanya menyantumkan akun-akun inti seperti total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk total aset di sini terlihat bahwa dari tahun ke tahun itu konsisten, tetapi tidak untuk total liabilitas. Pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya itu mengalami penurunan. Begitu juga dengan total ekuitas dan total liabilitas, total ekuitas adanya penurunan dan kenaikan, tetapi total liabilitas dan ekuitas itu, konsisten 100%. Untuk analisis common size, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, di sini juga saya hanya menyantumkan akun inti-intinya saja, seperti akun penjualan dan pendapatan sampai dengan akun laba per saham dasar. Nah, untuk cara perhitungannya yaitu, semua komponen laba rugi dibagi dengan penjualan. Di sini contohnya ada laba usaha. Nah, laba usaha yang pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan, begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan karena berhasil menaiki dengan angka 10%. Di sini ada analisis tren raca. Untuk analisis tren raca, eee, perhitungannya yaitu periode saat ini dibagi dengan periode tahun pertama atau menjadi tahun pembanding. Nah, untuk tahun pertamanya di sini ada tahun 2019. Nah, 2019 ini menjadi tahun pembanding untuk menghitung analisis tren neraca. Seperti halnya total aset pada tahun 2020 dibagi dengan total aset pada tahun 2019. Di sini terdapat analisis tren laba rugi. Untuk cara perhitungannya masih sama, yaitu dengan periode saat ini dibagi dengan periode tahun pertama atau tahun pembanding, yaitu tahun 2019. Nah, di sini menunjukkan diagram analisis tren tadi yang telah kita hitung dengan tahun pembanding, yaitu tahun 2019.
Selanjutnya ada analisis cross section. Nah, analisis cross section di sini membandingkan dengan perusahaan sejenis atau dengan anak-anak perusahaan. Di sini saya mengambil keduanya, yaitu mengambil dari anak perusahaan dan juga mengambil dari perusahaan-perusahaan sejenis yang bergerak di bidang pertambangan. Nah, untuk cara perhitungan ROA itu telah kita bahas pada sebelumnya. Nah, untuk perhitungan nilai buku, yaitu ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Untuk perhitungan rata-rata aritmatika, yaitu penjumlahan ROA dari tahun pertama hingga tahun akhir dibagi dengan jumlah tahun, seperti contohnya yaitu di sini rata-rata aritmatika untuk perhitungan ROA jumlah dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dibagi dengan 4 tahun. Begitu juga dengan perhitungan rata-rata aritmatika pada nilai buku, yaitu penjumlahan dari 4 tahun tersebut dibagi dengan 4 tahun lagi. Selanjutnya ada analisis time series. Nah, untuk analisis time series di sini, seperti halnya tadi pada analisis cross section, di sini juga terdapat PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang menjadi pembanding untuk menilai ROI industrinya. Nah, seperti terlihat pada diagram garis di sini, untuk PT Inalum atau anak perusahaan pada mining industri itu mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak, berbeda halnya dengan perusahaan FILM yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 sangat signifikan. Berbeda halnya dengan perusahaan INVS yang mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan, yaitu pada tahun 2022 dengan nilai minus 23,99% atau 24% jika dibulatkan. Nah, selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan kas. Di sini terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, sampai dengan total ekuitas. Nah, untuk cara perhitungannya yaitu periode saat ini dikurangi dengan periode sebelumnya. Nah, contohnya di sini ada total aset pada tahun 2020 dikurangi dengan total aset pada 2019. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Cara perhitungannya tetap sama, yaitu eh, dibagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada analisis modal kerja. Nah, analisis modal kerja di sini, yang pertama ada modal kerja kuantitatif dan modal kerja kualitatif. Untuk perhitungannya, modal kerja kuantitatif yaitu modal kerja keseluruhan dibagi dengan jumlah dari aktif lancar. Nah, sama dengan total aset lancar. Nah, untuk modal kerja kualitatifnya itu dengan cara perhitungan yaitu selisih dari aktif lancar dibagi dengan hutang lancar. Di sini terlihat pada tabel kita telah menghitung modal kerja kuantitatif dan kualitatif pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Selanjutnya ada analisis break-even point. Nah, analisis break-even point ini dilakukan oleh manajer keuangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai pengambilan keputusan dalam perencanaan laba. Di sini terdapat penerimaan total, biaya tetap, biaya variabel, kontribusi margin ratio, break-even point. Nah, yang pertama untuk penerimaan total itu cara perhitungannya yaitu total penjualan ditambah dengan pendapatan lainnya. Nah, untuk biaya tetap yaitu beban umum administrasi ditambah dengan beban bunga ditambah dengan beban pajak penghasilan. Untuk biaya variabel, cara perhitungannya yaitu beban pokok penjualan ditambah beban penjualan ditambah biaya variabel lainnya. Untuk contribution margin ratio, cara perhitungannya yaitu 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan penerimaan total. Untuk break even point yang terakhir, dengan cara perhitungan yaitu biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin ratio. Eh, Analisis telah kita lakukan untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis laporan keuangan tersebut dapat kita ketahui bahwa mining industri Indonesia memiliki perkembangan keuangan perusahaan yang cukup baik. Selain itu, berdasarkan analisis rasio likuiditas, perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang.
Perusahaan juga tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kreditur yang ditunjukkan oleh rasio leverage perusahaan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan rasio industri. Mungkin cukup sekian pemaparan analisis terkait dengan perusahaan mining industri Indonesia dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.